Halo anak-anak kelas 4, kita bertemu lagi di program Pintar Matematika bersama Ima. Kali ini kita belajar tentang garis, sudut, dan sudut pada bangun datar. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Ada berbagai macam garis. Ini ada garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi ujung ini maupun ujung satunya itu bisa memanjang dengan tidak terbatas. Ada lagi namanya sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujungnya menuju ke suatu arah tak hingga. Ada lagi ruas garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, kalau ini ada garis mendatar, garis lurus mendatar, sering juga disebut dengan garis horizontal. Sedangkan yang tegak seperti ini sering disebut garis vertikal. Berikutnya kita belajar tentang hubungan antara dua garis. Beberapa macam hubungan antara dua garis antara lain. Yang pertama, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan jika diperpanjang. Jadi misalnya ujungnya kita perpanjang, nah itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi jarak antara garis A dengan garis B selalu sama. Ini jaraknya ya. Dari sini maupun di sini jaraknya selalu sama. Inilah yang disebut dengan garis sejajar. Kemudian garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Misalnya ini garis A dengan B berpotongan. Nah, itu adalah titik potongnya. Bagaimana jika berpotongannya membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat? Nah, ini berarti kedua garis tersebut dinamakan saling berpotongan tegak lurus atau garis berpotongan tegak lurus. Bagaimana dengan garis berimpit? Garis berimpit adalah jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Misalnya ini garis A. Kemudian ada garis B. Nah, ini misalnya ini berarti titik-titik persekutuan. Ini yang di sini berimpit, ini berarti titik persekutuan garis A dengan garis B. Berikutnya kita akan ingat kembali pelajaran tentang sudut. Sudah kalian pelajari waktu di kelas 3 ya. Sudut merupakan daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Misalnya ini ada garis AB berpotongan dengan garis BC. Berpotongannya di mana? Ya, di titik B. Nah, titik perpotongannya ini yang disebut titik sudut ya. Ini daerahnya namanya sudut, kemudian AB ini kita sebut kaki sudut, BC atau CB ini juga kaki sudut, ini titik sudut. Ini hanya mengulang ya anak-anak ya. Nama sudutnya apa? Ya namanya sudut ABC atau juga bisa disebut sudut CBA, yang penting B-nya terletak di tengah. Atau bisa juga memberi nama sudut dengan satu huruf saja, yaitu nama titik sudutnya, berarti sudut B. Mengukur besar sudut. Alat untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku, alatnya seperti ini. Apa ini namanya? Ya, namanya adalah busur derajat. Cara untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat ya. Pertama, kita akan mengukur sudut ABC. Nah, yang pertama adalah letakkan titik pusat busur di titik sudut tersebut. Titik sudutnya adalah B. Ini titik pusat busurnya ya. Pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur. Nah, berarti ini yang berimpit dengan garis alas busur ini adalah kaki sudut BC. Kemudian perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Yang mana? Ya, itu. Itu ada bilangan 120 dan 60. Mana yang dipakai? Berarti kita lihat
alas busurnya. Yang angka nolnya adalah yang berwarna biru atau yang berada di sebelah dalam, sehingga yang dipakai adalah 60-nya. Jadi besar sudut ABC sama dengan 60 derajat. Contoh yang lainnya, sudut ABC juga kita letakkan dulu pusat busurnya di titik sudutnya, titik sudut B juga. Kemudian pastikan ya ini berimpit dengan alas busurnya kaki sudut BC. Kemudian kita lihat ada bilangan 120 dan 60, tapi nolnya adalah yang di luar, sehingga yang dipakai adalah bilangan 120, sehingga besar sudut ABC sama dengan 120 derajat. Kita ingat lagi jenis-jenis sudut yang sudah dipelajari waktu di kelas 3. Ada sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Namanya apa? Ya, namanya sudut lancip. Kemudian yang besarnya tepat 90 derajat dengan tanda seperti itu adalah sudut siku-siku. Ada lagi sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Namanya adalah sudut tumpul. Dan ada satu lagi namanya sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Bagaimana dengan sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis? Ini ada dua garis sejajar. Kemudian kita potong dengan garis yang lain. Maka akan terbentuk beberapa jenis sudut antara lain ya. Kita lihat dulu nama-nama sudutnya dulu ya, A, B, C, D ya sampai dengan H. Nah, ada namanya yang sudut sehadap. Sudut sehadap, nih A sehadap dengan E. Kemudian B sehadap dengan F. Sudut C sehadap dengan G. Sudut D sehadap dengan sudut H. Nah, besar sudut sehadap itu sama. Jadi, sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Berarti A sama dengan E, ya. Kemudian sudut B sama dengan F, sudut C sama dengan G, dan sudut D sama dengan H. Ada lagi yang namanya sudut bertolak belakang. Kita lihat sudut A bertolak belakang dengan sudut D. Ini besarnya juga sama. Ada lagi yang sudut bertolak belakang? Iya, sudut B bertolak belakang dengan sudut C. Kemudian sudut E bertolak belakang dengan sudut H. Sudut F bertolak belakang dengan sudut G. Besarnya masing-masing sama. Nah, itu ya. Jadi sudut A sama dengan D dan seterusnya sampai dengan sudut F sama dengan sudut G. Masih ada lagi namanya sudut dalam berseberangan. Ini sudut C berseberangan dengan F. Besarnya juga sama. Sedangkan sudut D berseberangan dengan sudut E. Jadi sudut C sama dengan sudut F, sudut D sama dengan sudut E. Masih ada lagi namanya sudut luar berseberangan. Ini A berseberangan dengan H. Ini sudut luar berseberangan ya. Besarnya juga sama. Kemudian B dengan G. Jadi A sama dengan H, B sama dengan G. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah besar ketiga sudut pada bangun segitiga. Tidak hanya segitiga, nanti ada segi empat maupun segi banyak yang lain. Nah, jumlah besar ketiga sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Jadi A tambah B tambah C itu besarnya 180 derajat. Nah, contohnya, tentukan besar sudut R pada bangun segitiga berikut. Kita sudah tahu bahwa jumlah sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. P kita tahu 45 derajat, kemudian Q 80 derajat. Nah, R-nya kita cari. Jadi sudut R sama dengan 180 dikurang 45 kurang 80 sama dengan 55. Jadi sudut R besarnya adalah 55 derajat. Ini adalah bangun segi 4, tepatnya adalah apa? Iya, jajar genjang. Berapa jumlah besar sudut pada bangun segi 4? Besarnya adalah 360 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, contoh soalnya.
Ini ada bangun segi 4. Tentukan besar sudut L pada bangun segi 4 tersebut. Nah, ini KLMN ya. Harusnya jumlahnya adalah 360 derajat. Sudut K berapa? Sudut K itu ada tandanya seperti itu, berarti 90 derajat. L-nya kita cari, M-nya 85 dan N-nya 110. Sehingga L sama dengan 360 kurang 90 kurang 85 kurang 110. Kita peroleh hasil 75 derajat. Jadi sudut L besarnya adalah 75 derajat. Bagaimana jika kita akan menghitung jumlah besar sudut pada bangun segi banyak? Caranya memang dengan cara mengukur setiap sudutnya menggunakan busur derajat, kemudian kita jumlahkan. Tapi cara itu akan terlalu lama. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan rumus berikut. Jumlah besar sudut segi N adalah N kurang 2 kali 180 derajat, di mana N adalah banyak sisi pada bangun segi banyak. Nah, contohnya kita masukkan lagi untuk yang segitiga. Tadi sudah tahu 180 derajat, tapi coba kita gunakan rumus tersebut. Segitiga berarti N-nya sama dengan 3. Sehingga jumlah besar sudutnya adalah 3 kurang 2 kali 180 derajat sama dengan 1 kali 180 derajat. Ya, 180 derajat diperoleh itu ya. Kemudian untuk segi 4, berarti N-nya sama dengan 4. Sehingga jumlah besar sudut segi 4 adalah 4 kurang 2 kali 180 derajat sama dengan 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kalau yang ini segi berapa? Ayo, ya ini adalah segi 5. Jumlah besar sudut segi 5 berarti N-nya sama dengan 5. 5 kurang 2 kali 180 derajat sama dengan 3 kali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E sama dengan 540 derajat. Ya, cukup sekian anak-anak video kita kali ini. Tetap semangat, rajin belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.